الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allah Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Saudaraku jemaah salat subuh Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah bagian akhir dari kisah Ashabul Kahfi. Jadi ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth dan An-Nadhr bin Al-Harith mendapat petunjuk dari Yahudi Madinah bagaimana menguji kebenaran risalah itu, Nabi SAW kemudian memperoleh wahyu 15 hari setelah Nabi berjanji, karena Nabi terlupa mengucapkan insya-Allah. Dan Allah menceritakan kisah mereka itu pada bagian-bagian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertemuan di subuh kemarin kita jelaskan dua tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Bukan untuk mengetahui berapa jumlah mereka, bukan untuk mengetahui berapa tahun mereka tertidur, bukan untuk mengetahui gua mereka di mana, bukan. Tapi untuk mengetahui bagaimana sifat al-wakil bekerja, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang berjuang di jalannya, bahwa janji Allah itu pasti benar dan kebangkitan itu nyata. Allah mampu, Allah berkuasa untuk membangkitkan kembali manusia dari kematian nanti. Jadi ini adab kita dengan kisah Al-Quran. Setiap kali kita membaca kisah Al-Quran, yang pertama kali harus hadir di pikiran kita. Jadi begini, kita membaca Al-Quran itu, begitu kita membaca ayat-ayat perintah, yang pertama kali harus ada dalam pikiran kita adalah aku harus melaksanakan. Kalau membaca ayat-ayat tentang larangan, yang pertama kali ada di pikiran kita adalah aku harus menjauhi. Kalau baca ayat-ayat perintah, apa yang harus ada dalam pikiran kita? Kisah-kisah apa yang ada dalam pikiran kita? Kita tanya diri kita, apa tujuan Allah mengisahkan itu? Karena mustahil Allah bercerita, Allah berkisah dalam Quran itu hanya untuk mengisi waktu luang, hanya untuk hiburan, ya, seperti nonton film, seperti baca novel, tidak. Tapi ada tujuannya. Itu yang harus kita gali. Apa tujuan Allah menceritakan itu? Ayat 21 itu adalah inti dari kisah Ashabul Kahfi. Tujuannya itu yang berlaku sepanjang hidup manusia. Janji Allah itu benar dan hari kiamat itu nyata. Beriman dengan hari kiamat itu menghibur manusia. Sebab seorang perempuan berkulit hitam datang ke Nabi SAW, minta didoakan oleh Nabi agar diberikan kesembuhan sebab dia punya penyakit epilepsi. Kata Nabi, kalau kamu mau, aku bisa doakan engkau sembuh. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar, nanti pahalanya dapat di akhirat, kamu bakal dapat surga. Nabi mengajarkan bagaimana kita menjalani semua peristiwa dalam kehidupan kita ini, sempit dan lapangnya, pahit dan manisnya, orientasinya akhirat. Jadi jangan pernah merasa ada sesuatu yang sia-sia dalam hidupmu, mustahil. Maka Nabi tawarkan kepada perempuan itu, kamu mau gak balasan surga di akhirat kalau kamu sabar dalam penyakitmu? Terserah kamu mau pilih yang mana. Perempuan itu berkata, kalau begitu asbiru ya Rasulullah, aku milih sabar. Cuma aku minta tolong, kalau penyakitku kambuh kadang suka terbuka auratku, doakan supaya auratku tidak terbuka lagi ketika aku sakit. Nah, maka Nabi mendoakan dia. Ini percaya kepada hari akhirat. Baik. Setelah Allah ceritakan seluruh ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, barulah di akhir kisah Allah menjawab rasa ingin tahu. Berapa jumlah mereka itu? Karena ini adalah tantangan ilmiah, Allah menjawabnya secara ilmiah. Allah tidak langsung jawab jumlah mereka sekian, bersama anjingnya jadi sekian, tidak. Allah sebutkan dulu pendapat yang beredar di antara mereka. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah menyebutkan
ada 3 versi yang berkembang di tengah ahli kitab itu. Berapa jumlah mereka? Ada yang berkata jumlah mereka itu 3, 4 dengan anjingnya. Ada yang berkata 5, 6 dengan anjingnya. Mereka itu menebak-nebak yang gaib, bukan berdasarkan ilmu. Ada yang berkata 7 dan 8 dengan anjingnya. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan ya Muhammad, Tuhanku lebih tahu jumlah mereka itu berapa. Tidak ada yang tahu bilangan itu kecuali sedikit. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada kita? Pertama, jangan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak substansif. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Enggak usah debat deh urusan jumlah mereka itu berapa. Enggak penting. Ya. Wala tastafti fihim minhum ahada. Enggak perlu nanya ke orang-orang juga jumlah mereka itu berapa. Enggak perlu. Jadi umur kita ini terlalu singkat untuk mengurus hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penciptaan. Tujuan tujuan ibadah kita, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan tentang ayah Nabi dan ibu Nabi di surga apa di neraka, untuk apa? Tidak mengganggu keimanan kita sama sekali. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala sudah. Bagi para ulama memang perlu diskusi itu. Tapi untuk kita awam tidak perlu. Ya, tidak mengganggu urusan keimanan kita, tidak. Baik. Tapi Allah memberi isyarat di ayat ini bahwa ada yang tahu tapi sedikit. Paham? Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu kecuali sedikit. Berarti ada. Sebab ada ulama ketika menafsirkan ini bilang enggak ada yang tahu jumlah mereka berapa. Wallahu a'lam bishawab. Tidak. Sebab Allah bilang illa qalil, itu berarti ada pengecualian. Apa kata Ibnu Abbas? Aku termasuk yang sedikit. Aku tahu jumlah mereka. Berapa jumlah mereka? 7 orang, 8 dengan anjingnya. Dari mana tahu itu? Lihat Al-Quran ini indah sekali. Allah menyebutkan 3 versi tadi kan, 3 pendapat kan. Yang 2-nya Allah celah, Allah beri komentar, yang satunya Allah diamkan. Ada yang berkata jumlah mereka 3, 4 dengan anjingnya. Ada yang berkata 5, 6 dengan anjingnya. Mereka itu menebak-nebak yang gaib. Berarti gak benar. Tapi ketika Allah berkata ada yang berkata 7, 8 dengan anjingnya, Allah gak komentar apa-apa. Ini cara Al-Quran. Jadi banyak hal-hal yang tersembunyi dalam Al-Quran itu, yang kalau kita lihat itu menunjukkan hal yang luar biasa. Contoh lain, kewajiban tentang tertibnya berwudu itu tidak ada. Mau cuci kaki dulu, terus kepala, terus apa, ya. Tapi isyarat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa wudu itu harus tertib. Kenapa? Perhatikan. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau kamu mau salat, maka cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu dan tanganmu. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum, dibaca wa arjulakum. Kalau dibaca wa arjulikum, maka kaki cukup diusap karena dia kembali ke kepala. Wamsahu bi ru'usikum, kasrah. Kalau arjul itu pakai kasrah juga, dia ikut ke kepala. Jadi cuma diusap. Tapi karena dia dibaca fathah, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, maka dia masuk ke wajah. Wujuhakum wa aydiyakum. Jadi dia dicuci. Berarti ada berapa anggota wudu? Ada 4. Wajah, tangan, kepala dan kaki. 3 harus dicuci, 1 cukup diusap. Kalau mau ringkas, harusnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dulu anggota-anggota yang wajib dicuci, baru Allah sebutkan yang diusap.
Atau sebut dulu yang diusap, lalu sebutkan yang dicuci. Tapi ini tidak. Yang diusap diselipkan di tengah. Untuk mengisyaratkan bahwa wudu itu pada asalnya harus tertib. Paham? Insya Allah paham. Baik. Agak subuh ini ya kan? Baik. Lalu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan." Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan mengerjakannya besok, illa an yasha Allah, harus sebut insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah kepada Allah kalau kamu lupa akan larangan itu. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi la akhra min hadza rasyada. Semoga Allah memberiku petunjuk ya, lebih dekat kepada kebenaran. Saudara, ini akidah ya, bahwa di antara kunci yang gaib itu adalah tidak ada yang mengetahui apa yang bakal terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita yakin bahwa besok aku pasti melakukan ini, jangan. Tapi selalu nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teguran kepada Nabi di ayat ini atau di ayat-ayat lain di Al-Quran itu untuk menunjukkan bahwa Quran ini memang dari Allah, bukan buatan Nabi. Kalau buatan Nabi, masa Nabi mau negur diri sendiri di depan umum? Paham gak? Justru itu tanda Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi dengan cara yang sangat sopan. Contoh, ketika Nabi sedang berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy, Nabi sangat antusias. Sebab apa? Sebab kalau satu masuk Islam, di belakang mereka nih banyak anak buahnya bakal Islam. Jadi wajar kalau Nabi antusias. Di tengah antusias yang tinggi itu, antusiasme yang tinggi itu, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Sudah muslim. Ya, orang biasa, buta pula. Jadi Ibnu Ummi Maktum langsung memotong pembicaraan, nanya sesuatu kepada Nabi. Nabi itu, ya Allah, begini, Nabi itu cuma nantilah Ibnu Ummi Maktum, paham gak? Ini lagi ngurus ini loh, ini penting banget kalau mereka masuk Islam, Islam besar gitu. Nabi berpaling, agak gak enak muka Nabi, dipotong begitu. Tapi Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghargai manusia bukan dari kedudukan dunianya. Tidak ada yang salah itu, kalau bagi kita itu normal sekali. Tapi pada hak Nabi, manusia yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim, punya akhlak, model akhlak yang paling ideal dalam diri manusia, itu enggak layak. Maka Allah menurunkan ayat kepada Nabi menegur sikap Nabi itu. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla. Apa arti abasa wa tawalla? Dia yang bermuka masam dan dia yang berpaling. Allah kalau panggil Nabi selalu pakai kata kamu. Kata ganti orang kedua. Iya kan? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan untukmu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak mungkin. Maka harusnya ayat itu berbunyi abasta wa tawallai. Engkau bermuka masam dan engkau berpaling wahai Muhammad. Karena Allah berbicara langsung ke Nabi. Paham gak? Tapi enggak. Seolah-olah Allah sedang berbicara dengan pihak lain. Dia cerita, Muhammad bermuka masam. Kata Allah begitu. Gak enak. Kita kan kalau ada orang salah, orang lebih kita hormati, gak enak kita langsung negur. Ya kan? Maka kita pakai orang ketiga. Seolah-olah Allah begitu kepada Nabi. Baik. Tapi justru seluruh ayat yang berkaitan dengan teguran kepada diri Nabi SAW itu berarti kuatnya pembuktian bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat berikutnya Allah bercerita, kalau tadi bercerita jumlah mereka, sekarang lama mereka tertidur. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan mereka tertidur di dalam gua mereka itu
300 tahun plus 9 tahun, kata Allah. Ini juga bukan urutan kata-kata menurut istiadat Al-Quran. Al-Quran itu biasanya menggunakan kata-kata yang padat, ringkas, tapi maknanya dalam. Apa yang menghalangi Allah untuk berkata, mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Allah tidak bilang 309, tapi Allah bilang 300 plus 9. Kan sama saja. Kenapa tidak langsung mereka itu tertidur 309 tahun? Tidak. Mereka itu tertidur 300 tahun tambah 9 tahun. Kenapa? Sebab perhitungan kalender di Romawi, tempat kejadian Raja Dakianus ini, menggunakan solar kalender. Sementara kisah ini diceritakan Al-Quran kepada orang Quraisy yang mengenal penanggalan lunar kalender yang lebih singkat 11 hari. Sehingga jumlah mereka tertidur itu, kalau mengikuti perhitungan mereka Romawi, 300 tahun. Tapi kalau di-convert dengan perhitungan kita di Quraisy, jadi 309 tahun. Subhanallah. Ya. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan Muhammad, Allah yang lebih tahu jumlah mereka tertidur. Karena 300 dengan 309 tahun itu juga tidak tepat. Ya, ada selisih sekitar 80 hari. Subhanallah. Lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi wali wa la yusyriku fi hukmihi ahad. Ya, bahwa segala ilmu pengetahuan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamainya. Yang menarik adalah 2 ayat setelah itu Allah memerintahkan kita untuk wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka sepanjang pagi dan sore, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum datang setelah kisah Ashabul Kahfi untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh komunitas yang saling support untuk taat kepada Allah. Sabar itu gak bisa sendiri, harus saling menguatkan satu sama lain. Ashabul Kahfi kalau satu-satu gak jadi apa-apa. Tapi di mana kunci akhirnya kisah ini menjadi legend itu kenapa? Idh qamu faqalu wa rabatna ala qulubihim. Kami satukan hati-hati mereka. Jadi kalau di sini Mas Joko sendirian gak bisa melakukan apa-apa, Mas Farhan sendirian gak bisa melakukan apa-apa, Pak Said sendirian gak bisa lakukan, Pak Dawud gak bisa lakukan, Pak Fauzi gak bisa lakukan apa-apa. Tapi ketika bersatu, ini bisa untuk jaga keamanan, oh ini bisa untuk mengurus ini, oh ini bisa untuk ini, oh ini bisa untuk imam, oh ini bisa, subhanallah. Maka para ulama menyebutkan 4 tips untuk istiqamah. Ashabul Kahfi ini cerita tentang istiqamah. Sanggup kehilangan apa saja, yang penting tauhid mereka terjaga. Apa saja tips untuk istiqamah? Ini penutupan dari kisah Ashabul Kahfi yang kita ceritakan 4 hari. Yang pertama adalah ilmu. Jadi asal mula mereka ini dari mana? Mereka diajarkan oleh orang tua yang komitmen di atas ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka sudah tahu ilmunya, maka mereka tahu bahwa kita harus berada di jalur kebenaran ini. Jadi ibadah, bayangkan, ibadah walaupun benar, kalau bukan di atas ilmu ditolak. Sebab Allah berkata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kana 'anhu mas'ul. Jangan mengikuti melakukan sesuatu tidak didasari oleh ilmu. Jangan sampai. Tauhid pun kuncinya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmulah yang membuat orang ini istiqamah. Perhatikan. Kenapa orang bisa sabar istiqamah untuk bangun subuh, pergi berwudu padahal cuaca dingin? Kenapa? Ilmunya sampai bahwa ini adalah sholat tanda orang yang beriman. Paling berat bagi orang munafik
Tapi siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti dia sholat malam sepanjang malam. Ya, ilmunya nyampe. Jadi kita lebih semangat. Beda semangat berwudu orang yang hanya sekadar berwudu melepas kewajiban dengan yang ilmunya sampai. Nabi berkata, siapa yang menyempurnakan wudu, ya, kemudian dia sholat, maka semua yang dilakukan oleh tangannya itu akan diampuni oleh Allah. Ketika dia berkumur diampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Ketika dia mencuci muka, seluruh anggota organ tubuh yang ada di mukanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan indah sekali. Kita ini setiap hari berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencari apa saja yang dapat menghapus dosa itu. Jadi ini ilmu pertama. Yang kedua apa? Tips untuk istiqamah itu mujahadah. Mujahadah itu artinya latihan, dipaksa dulu. Ya. Yang ketiga adalah doa. Lihat Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua, mereka berdoa, ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, di ayat ke-10 itu. Yang keempat, agar bisa istiqamah adalah berada di tengah lingkungan yang benar. Jadi kita menciptakan ekosistem. Jadi wakaf bersama Masjid At-Tahir ini insya Allah menjadi jangkar, ya, persaudaraan, persatuan, sinergi kita untuk saling menguatkan kesabaran kita di atas akidah tauhid ini insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui bahwasanya ada hadis untuk seperti teman-teman kita yang selalu melaksanakan setiap hari Jumat pembacaan surat Al-Kahfi. Di samping fadilah-fadilah dari hadis tersebut, seperti yang banyak kita ketahui, apakah ada mohon disimpulkan lagi makna-makna yang mungkin saya tidak tahu pastinya tersirat dan tersurat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu aja, Mas. Dari surah Al-Kahfi. Ya, dari mohon disimpulkan kembali. Baik. Saya jawab lebih luas lagi. Nabi SAW kalau subuh Jumat itu biasanya membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat yang kedua. Kedua surah itu bercerita tentang hari kiamat. Banyak bercerita tentang hari kiamat. Sementara hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, untuk mengingatkan kita setiap Jumat bahwa kiamat itu dekat. Di surah Al-Kahfi kita juga belajar tentang bagaimana menyelamatkan diri kita dari fitnah-fitnah kehidupan. Semakin dekat dengan akhir zaman, maka semakin banyak fitnah-fitnah itu. Siapa yang hafal 10 ayat dalam surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal itu salah satu ciri dekatnya hari kiamat. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Itu di antara pesan-pesan ketika kita baca surah Al-Kahfi. Tapi dalam kehidupan seperti yang saya sampaikan di awal tentang pengantar surah ini bercerita tentang 4 fitnah. Fitnah akidah, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kepintaran, ya, dan fitnah kekuasaan. Kalau kita terus mengingat diri kita dengan mengulang-ulang surah ini, tentu saja dengan tadabbur maknanya, maka insya Allah, ya, the power of repetition itu kan nyata. Kenapa kita bertasbih harus 33 kali, bertahmid 33 kali, takbir 33 kali? Karena ketika diulang-ulang itu kesadaran akan kebesaran Allah, akan kemahasucian Allah, akan syukur kepada Allah akan tertanam di dalam diri kita. Itu di antara pesan kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Masya Allah. Baik, sudah selesai, sudah jam 36. Apabila ada salah, saya mohon maaf. InsyaAllah besok kita cerita kisah Musa dan Khidir insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Anak harus syuting dua. Spotnya di sana baru. Di Bollywood aja. Bollywood. Ini kayak taman gitu. Iya.